Baiklah, akan saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Engelbertus Kuku Widiatmoko, selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan, Bapak Pramudia Herlambang, serta teman-teman dari Prodi D3 Keperawatan, D4 MIK, S1 Keperawatan, dan S1 Farmasi yang saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya, kita dapat dipertemukan kembali dalam acara webinar kemanusiaan Series A melalui via Zoom pada sore hari ini. Sebelum kita memulai serangkaian acara pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Kristen. Bagi teman-teman yang beragama lain, kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Marilah kita berdoa. Selamat sore Bapak, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terbukti Tuhan, pada sore hari ini kami dapat berkumpul melalui via Zoom untuk mengikuti kegiatan webinar kemanusiaan Series A pada saat ini. Tuhan, berkatilah jalannya acara kami pada sore hari ini. Berkati seluruh panitia, narasumber, dan peserta pada webinar, agar acara kami dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun susunan acara pada webinar kita sore hari ini, yang pertama adalah persiapan dan presensi, yang kedua pembukaan, doa dan pembacaan susunan acara, yang ketiga pengenalan narasumber utama dan narasumber kelompok oleh moderator, yang selanjutnya pemaparan materi dari kelompok 1 oleh narasumber 1 dan dilanjutkan dengan tanya jawab dengan kelompok 1. Dilanjutkan dengan pemaparan materi dari kelompok 2 oleh narasumber 2 dan dilanjutkan tanya jawab dengan kelompok 2. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari kelompok 3 oleh narasumber 3 dan dilanjutkan dengan tanya jawab dengan kelompok 3. Materi yang terakhir adalah pemaparan materi dari kelompok 4 oleh narasumber 4 dan dilanjutkan dengan tanya jawab dengan kelompok 4. Kemudian setelah pemaparan materi akan dilanjutkan tambahan, tanggapan, kritik, dan saran dari Pak Pramudia Herlambang dan juga Pak Kukuh. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, dan pada akhir akan dilakukan kesimpulan oleh moderator dan penutup doa presensi lockout. Baiklah, untuk waktu selanjutnya, saya persilakan kepada moderator. Terima kasih kepada MC. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan narasumber utama dan narasumber kelompok hari ini. Untuk narasumber utama kita yaitu Bapak Engelbertus Kuku Widijatmoko, MPD. Dan untuk narasumber kelompok kita hari ini ada 4. Narasumber pertama yaitu Slamet Adi Setiawan dari Prodi S1 Keperawatan. Narasumber kedua yaitu Stefanus Patra Pamungkas dari Prodi S1 Keperawatan. Narasumber ketiga yaitu Dias Magesta Hanum dari Prodi S1 Keperawatan. Lalu untuk narasumber yang keempat yaitu Daniel Pria dari Prodi D4 MIK. Berikut perkenalan narasumber utama dan narasumber kelompok hari ini. Selanjutnya, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi. Setelah penyampaian materi nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Lalu saya juga ingin menyampaikan beberapa ketentuan acara inti ini. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara, saya beri waktu selama 10 menit, dan langsung dilanjut sesi tanya jawab selama 5 menit. Lalu yang kedua, selama pembicara menyampaikan materi, dimohon peserta menyalakan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya.
Selanjutnya, langsung saja saya persilahkan kepada narasumber pertama, Slamet Adi Setiawan dari Prodi S1 Keperawatan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih Nova, moderator. Langsung saja kita mulai. Ini dapat saya share. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, selamat sore Pak Kuku, selamat sore Pak Pramudya Lambang, selamat sore teman-teman yang saya hormati. Saya Slamet Adi Setiawan, selaku narasumber pertama. Ini saya akan menjelaskan tentang kemanusiaan dari narasumber yang kami wawancarai di minggu lalu, yaitu seorang ojek online, yaitu Grab. Langsung saja kita mulai. Saya dari kelompok 1 yang perkenalan, nama saya Slamet Adi Setiawan, terus Abdillah Hindar, Satria Dewanto, dan Usia Dewanto. Biodata dari narasumber yang kami temui yaitu yang bernama Pak Agus Bagio, yang berusia 31 tahun, yang beralamat di Desa Singosari. Dia pekerjaannya ojek online atau Grab. Dia bekerja sebagai ojek online atau Grab selama 2 tahun. Ini dari identitas narasumber. Pak Agus ini memulai pekerjaan menjadi pegawai Grab dengan cara sana yang disampaikan oleh aplikasi Grab. Kepada tahu kan ya, Grab. Sebelum pandemik, beliau ya katanya bisa mendapatkan hasil yang cukup lah. Tapi setelah pandemi ini, setelah saya wawancarai, beliau hanya mendapatkan 2-3 pesanan dalam sehari. Ini juga beliau berkata paling banyak Pak Agus mendapatkan 2 pesanan dalam sehari. Itu pada kondisi saat pandemi ini. Nah terus selain dia nge-Grab, Pak Agus juga membuka usaha kecil-kecilan di rumahnya, yaitu berjualan makanan ringan dan jualan makanan seperti nasi, seperti es. Yang berjualan yaitu istrinya. Namun Pak Agus juga menyekolahkan 2 anaknya yang berada pada tingkat SMP dan SMA. Dengan pekerjaan Grab yang dia jalani, Pak Agus berkata bahwa dalam sehari ia memperoleh uang 50.000 sampai 70.000 dalam sehari. Itu pun kalau pesanannya lancar. Dia bekerja dalam waktu yang lebih dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Nah, ini setelah dari wawancara yang saya dapatkan, kami meminta motivasi dari Pak Agus. Dia berkata tetap bersyukur dengan rezeki yang kita dapatkan dan jangan pernah mengeluh tentang usaha yang kita kerjakan. Nah, setelah dari wawancara berikut, kami menyimpulkan pengalaman apa yang kita dapatkan setelah mewawancara itu. Yang pertama yaitu setiap pekerjaan pasti selalu menemukan
sekaligus. Jika tidak memiliki semangat yang besar dan hati yang sabar, pasti kita mendapatkan musibah, pasti akan menyerah. Sedangkan jika memiliki hati yang sabar dan semangat yang besar, pasti akan melalui musibah tersebut dengan semangat dan selalu sabar. Dan yang kedua yaitu kita sebagai anak muda harus semangat untuk menggapai cita-cita dan tidak bermalas-malasan dalam melakukan pekerjaan. Apa agar diberi semangat kita bisa menghasilkan hasil yang memuaskan dari yang kita usahakan. Dan yang ketiga yaitu dengan melihat semangat Pak Agus yang tetap bekerja walaupun di kondisi pandemi seperti ini, kita dapat melihat perjuangan orang-orang sekitar kita. Kita harus lebih semangat menjalani hal yang kita jalani sekarang sebagai mahasiswa, karena namanya tanggung jawab harus kita. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih, Selamat Adi Setiawan atas paparannya yang begitu menarik ya. Selanjutnya langsung saja saya buka sesi tanya jawab untuk narasumber pertama kita. Silakan kepada peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya atau menuliskan di room chat Zoom. Saya izin bertanya. Nama saya Yohanes Tinggal Basike dari Prodi D3 Keperawatan. Saya mau tanya, ini kan profesinya ojek online ya. Apa dari kelompok kayak tanya, misal Bapak ini sebelum profesi ojek online ini apa sih gitu? Tanya apa belum? Ya cuma tanya doang, mengkonfirmasi. Baik, terima kasih Yohanes. Untuk narasumber pertama kita, apakah bisa langsung menjawab pertanyaannya? Iya, sebelum beliau bekerja sebagai ojek online, awalnya itu dia bekerja sebagai bengkel sepeda. Nah, terus dia itu kan namanya juga di desa, dia tuh kayak ojek tapi bukan online, kayak di pangkalan gitu. Terus ya ada temannya yang mengajak untuk bekerja melalui aplikasi gitu. Terima kasih. Untuk Yohanes, apakah bisa menjawab? Ya bisa. Terus ada satu lagi. Kan ini masa corona ya. Apakah semisal dari ojek online itu sendiri ada pengurangan ataupun pelanggannya, ada yang order itu sedikit atau bagaimana ojek online itu dari pandangan Bapak tersebut? Oke, baik. Dalam kondisi pandemi saat ini, dia juga saya tanya, kenapa, apakah sama sebelum pandemi? Justru di pandemi ini pesanan Grab semakin menurun, Mas. Katanya gitu. Karena kenapa? Karena yang pesan juga sedikit, banyak toko-toko warung-warung makanan yang tutup. Kadang beliau sehari itu cuma dapat 3 atau 2 pesanan saja, karena juga saingannya yang banyak loh. Bagaimana Yohanes? Iya, bisa terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, saya izin bertanya. Nama saya Gabriela Intan dari Prodi D3 Keperawatan. Ingin bertanya, apa sih sudut pandang beliau atau narasumber yang telah kakak ambil itu, sudut pandang tentang COVID dalam hal kewarganegaraan tersendiri? Terima kasih. Baik, Gabriela. Untuk Selamat Adi, apakah bisa menjawab? Baik, bisa diulang. Untuk pertanyaannya, apa sudut pandang COVID dalam hal kewarganegaraan tersendiri?
Nah, COVID sendiri yaitu kan penyakit. Kita juga tahu penyakit ini sudah menyebar di warga negara Indonesia. Hubungannya sudut pandangnya dari kewarganegaraan yang menurut saya kita sebagai warga negara harus mempercayai hal tersebut, karena sudah banyak bukti yang terbukti bahwa penyakit tersebut dapat membahayakan kita sendiri. Itu sih menurut saya. Bagaimana? Untuk jawabannya. Kenapa, Gabriel? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Apakah sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, selanjutnya langsung saja ya. Kita lanjut kepada narasumber kedua kita, Stefanus Patra Pamungkas dari Prodi S1 Keperawatan untuk menyampaikan materi. Saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Untuk share screen, saya mohon bantuan dari Mas Slamet Adi. Baik, Mas, sebentar. Sebentar ya, ini laptopnya agak. Ya, mungkin sembari menunggu screen dari Mas Slamet Adi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Stefanus Patra Pamungkas. Saya di sini merupakan narasumber dan perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2 berisikan anggotanya ada Putri Adelia, kemudian Sabrina Rizky, saya, dan Frenova Armelia. Jadi hari ini saya akan menyampaikan apa-apa saja yang kami sekelompok terima dari narasumber yang kami wawancarai beberapa waktu yang lalu. Jadi untuk yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah pesan dan motivasi yang kami dapatkan dari narasumber dan pengalaman yang kami dapatkan pada saat kami mewawancarai narasumber tersebut. Oke, untuk share screen-nya sudah terlihat, bisa di next. Bisa di next, Mas. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, jadi pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah pendahuluan terlebih dahulu, yaitu mengenai biodata narasumber yang kami wawancarai beberapa waktu yang lalu. Kemudian pesan dan motivasi yang kami dapatkan dari narasumber, dan pengalaman yang kami dapat ketika kami mewawancarai narasumber. Selanjutnya. Oke, ini adalah biodata dari narasumber yang kami wawancarai, yaitu adalah seorang pria, namanya adalah Bapak Supri Wijaya.
Bapak Supri Wijaya ini berusia 45 tahun dan beralamat di Sukun, Malang. Pekerjaan beliau saat ini adalah peternak sapi. Untuk pekerjaan beliau di masa lalu, kita akan melihat pada slide berikutnya, yaitu Pak Supri ini awalnya bekerja sebagai seorang maklar tanah pada perumahan A. Jadi, karena ini sesuatu yang bersifat private ya, jadi kami samarkan nama perumahannya yaitu Perumahan A. Kemudian pada masa pandemi COVID-19, Pak Supri ini merupakan salah satu orang yang pekerjaannya terdampak karena tanah yang diperjualbelikan di Perumahan A sudah tidak laku lagi, maka beliau memilih untuk melanjutkan usaha ternak sapinya yang dahulu sempat dijadikan pekerjaan sampingan beliau. Jadi, waktu Pak Supri ini masih bekerja sebagai maklar tanah, beliau ini sebenarnya sudah mulai beternak sapi. Tetapi beternak sapi ini hanya dijadikan sampingan saja. Kemudian pada masa pandemi COVID-19, karena tanah di perumahan tempat beliau bekerja ini tidak terjual, maka beliau berhenti dari pekerjaannya sebagai maklar tanah itu dan menjadikan beternak sapi itu sebagai pekerjaan utamanya. Next. Kemudian motivasi apa yang kami dapatkan dari wawancara yang kami lakukan dengan Pak Supri. Jadi Pak Supri ini waktu kami wawancara, beliau itu ada berkata seperti ini. Selagi masih muda, perbanyaklah perbuatan yang positif. Jika Anda memiliki suatu pekerjaan, usahakanlah untuk memiliki usaha sampingan. Agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada saat ini, kalian tidak akan terjatuh karena masih mempunyai pekerjaan sampingan yang bisa dijadikan pekerjaan utama. Kemudian, yang terakhir adalah pengalaman apa yang kami dapatkan dari Pak Supri. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa selagi masih muda, kita sebagai anak-anak muda itu harus bersemangat untuk menggapai apa yang kita inginkan. Tidak boleh bermalas-malasan, karena tidak ada hasil yang dinikmati tanpa adanya usaha. Kemudian yang kedua, beliau juga berkata selagi masih muda dan masih bisa, jangan bermalas-malasan untuk bekerja. Usahakan agar memiliki pekerjaan sampingan untuk mengantisipasi keadaan-keadaan seperti keadaan pandemi pada saat ini. Kemudian yang ketiga, jangan pernah takut untuk melakukan hal baru, nikmati proses dalam menjalani hidup. Next. Sekian yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Stefanus Patra. Paparannya yang begitu menarik ya. Tentunya memotivasi kita juga. Selanjutnya langsung saja ya, saya buka sesi tanya jawab lagi. Tetapi untuk sesi tanya jawab, saya batasi maksimal 3 orang saja ya. Baik, langsung saja dipersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya atau bisa menuliskan di room chat Zoom. Permisi, saya mau bertanya. Saya Yohanes Singgah Pasike dari Prodi Etika Keperawatan. Lebih tepatnya kan ini profesinya peternak sapi ya. Peternak sapi itu biasanya ada pakan dan lain-lain. Nah, itu apakah ada masalah dari pakan ataupun pengonsumsian dari sapinya atau bagaimana dari kelompok? Nah, ada masalahkah atau pada saat COVID ini ada masalah ini dan lain-lain? Bagaimana? Baik, pertanyaan bagus ya. Silakan untuk narasumber kedua bisa menjawab. Ya, terima kasih untuk Mas Enggal untuk pertanyaannya. Jadi pada saat wawancara kemarin kami juga sempat menanyai Pak Supri mengenai hasil yang didapatkan dari beternak sapi dibandingkan dengan ketika beliau bekerja sebagai maklar tanah. Jadi beliau ini bilangnya beternak sapi itu
malah lebih menguntungkan gitu daripada ketika beliau menjadi pengelola peternak. Jadi untuk permasalahan seperti mencari pakan atau kesehatan sapinya sepertinya tidak ada, karena kan beliau bilang lebih menguntungkan. Jadi ya mungkin tidak ada seperti itu. Apakah bisa menjawab untuk Yohanes? Ya, berarti kalau di corona ini jadi kayak yang apa peternak sapi ini kayak nggak ada masalah ya tentang COVID ini ya, atau bagaimana? Ya, Silakan, Yohanes bisa langsung menjawab. Mungkin kalau itu saya tidak bisa memukul rata semua peternak sapi ya. Jadi kan ini dari narasumber yang kami wawancarai, katanya beliau seperti itu. Tapi untuk peternak sapi yang lainnya saya juga kurang paham. Seperti itu, Mas Enggal. ya, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Atau mungkin ada yang ingin mengonfirmasi atau apa gitu. Boleh. Apakah sudah cukup? Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, mari langsung saja ya kita lanjut ke narasumber ketiga kita. Dia sebagai Stahanum dari Prodi S1 Keperawatan. Saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan waktunya untuk memberikan materinya kepada yang lain. Saya dari kelompok 3 dengan narasumber yaitu pegawai Indomaret, dan dengan kelompok atas nama saya sendiri, dia sebagai Stahanum, dan kemudian Nova Pranatalia Yulianto, kemudian Christophora Diwang, dan yang terakhir yaitu Elsa Milda. Di sini yang pertama saya akan memberitahukan tentang biodata narasumber, yaitu atas nama Fardan Bratayuda, usia 23 tahun, alamat di Pakis, Malang, pekerjaannya yaitu sebagai pegawai Indomaret, dan yang sudah bekerja di Indomaret selama 2,5 tahun. Menurut narasumber, kemanusiaan itu kemanusiaan yang berhubungan erat dengan antara diri sendiri, lingkungan sekitar, dan negara. Menurut narasumber itu, kemanusiaan yang berhubungan dengan negara yaitu berperan aktif dalam mengikuti aturan pemerintah, melaksanakan pemilu, dan melakukan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian kemanusiaan menurut narasumber dari lingkungan kerja atau lingkungan sekitar, yaitu membantu sesama rekan kerja dan saling bekerja sama antara rekan kerja. Kalau menurut keluarga, yaitu narasumber tidak bisa menyebutkan contoh konkret tentang kemanusiaan di lingkungan keluarga. Seperti apa? Karena ia berbicara kalau itu kebetulan di tempat tinggalnya sendiri itu tidak ada seperti teman sebaya dan keluarga dekat yang berada di lingkungan rumahnya. Next. Kemudian motivasi yang diberikan narasumber yaitu tetap semangat dan jangan pernah pantang menyerah dalam menjalani sesuatu hal. Next. Kemudian pengalaman yang dapat diambil atau yang pengalaman yang didapatkan dari saya dan kelompok setelah mewawancarai narasumber, yang pertama, lebih memperhatikan orang-orang yang berada di sekitar kita, atau dalam artian
tidak saling acuh tak acuh. Kemudian yang kedua, sekecil apapun usaha untuk membantu sesama itu pasti akan meringankan beban mereka. Yang ketiga, jangan pernah merasa sendiri dan mudah putus asa. Yang keempat, menghormati siapapun yang ada di sekitar, sekalipun kita tidak mengenalnya. Yang kelima, jangan pernah takut untuk melangkah maju dan mencoba sesuatu hal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ya Dias Magesta Hanum atas paparannya yang begitu menarik. Lalu langsung saja saya buka lagi sesi tanya jawab. Tetap sama aturannya dengan yang pertama. Saya membuka sesi tanya jawab hanya maksimal 3. Dipersilakan yang ingin bertanya atau mengklarifikasi boleh, atau mungkin sharing juga boleh ya teman-teman. Baik, izin bertanya. Saya Gabriela dari Prodi D3 Keperawatan. Izin bertanya. Tadi disebutkan narasumbernya adalah kasir Indomaret ya. Nah, di situ apa sih yang menjadi dampak bagi dia karena COVID ini, atau dampak bagi pekerja di sebuah swalayan atau minimarket itu apa dari COVID ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Gabriela. Untuk Dias Magesta, apakah bisa langsung menjawab? Karena di Indomaret kan mungkin dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan atau terlalu banyak, soalnya kan banyak juga orang-orang yang membutuhkan kayak kesualayan, membutuhkan kayak bahan-bahan pokok yang perlu diberikan gitu, yang perlu dibeli. Jadi kayak dampaknya tidak terlalu seperti yang ada di sekitar ya, kayak misalnya kayak ojek online gitu tuh tidak seperti itu. Jadi kayak jarang ada yang datang. Kalau mungkin kalau di Indomaret kalau pada waktu COVID itu datang cuman 5 pelanggan atau cuman beberapa, seperti kayak yang dibutuhkan mungkin itu perlu ke sana gitu. Jadi tidak seperti ojek online seperti itu kalau menurut saya. Baik, untuk jawabannya apakah bisa menjawab Gabriela? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah terjawab. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Nama saya Yohanes Enggal Pastike dari D3 Perawatan. Saya lebih ingin bertanya dan mengonfirmasi ya. Katanya tadi di bagian untuk penjelasan ataupun yang ditanyakan ke pegawai Indomaret kan ada kayak di keluarganya atau bagian keluarga dari pegawai Indomaret tersebut. Nah, itu lebihnya itu ke keluarga itu apakah adanya kekurangan atau kelebihan pada saat COVID ini? Apakah dari pegawainya itu kayak kalau ke rumah harus jaga jarak atau bagaimana? Kan pastinya kan kalau di Indomaret itu banyak bertemu dengan kolega-kolega ataupun pelanggan ataupun ya yang mau beli ke situ. Apakah kayak jaga jarak ataupun memberikan keuntungan bagi pegawai tersebut karena corona atau bagaimana? Baik, Eka. Untuk narasumber yang ketiga, apakah bisa menjawab? Baik, dari PPT tadi kan dijelaskan kalau keluarga itu beliau di sini itu keadaannya sendiri, yaitu kayak merantau gitu. Jadi kalau di sini sendiri, kalau itu di sini dia tuh di sini sendirian, jadi nggak berdampak ke keluarganya. Soalnya karena emang dia tuh di sini sendiri, kayak keluarganya atau kayak kalian merantau, misalnya kayak merantau gitu dari dia dari daerah mana terus ke Malang gitu. Jadi di sini dia sendiri. Jadi untuk dampaknya ke keluarga itu belum ada karena ya dia di sini sendiri seperti itu.
Bagaimana, Yohanes? Ya, terima kasih atas jawabannya. Berarti dari pegawai Indomaret ini apakah pernah atau tidak terjangkit COVID atau bagaimana semenjak merantau? Oh, maksudnya pegawainya itu pernah terjangkit penyakit COVID gitu. Oh, kalau masalah itu saya kurang paham ya. Soalnya kayak itu kan privasi narasumber itu sendiri, jadi kurang paham. Bagaimana, Yohanes? Yohanes ini sangat aktif ya. Bagus, bagus. Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi? Boleh satu orang lagi? Apakah sudah cukup ya, teman-teman? Kalau sudah cukup, langsung saja ya. Kita lanjut ke narasumber keempat kita, Daniel Pria dari Prodi D4 MIK. Saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat sore Pak Kukuh dan Pak Pramudia Herlambang, dan selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore. Izin memperkenalkan diri, saya Daniel Pria Jatwika, perwakilan dari kelompok 4 dari Prodi D4 MIK tingkat 1. Kami dari kelompok 4 mengambil narasumber pedagang bakso keliling. Pada saat ini saya membagikan pengalaman tentang misi kemanusiaan pada tugas kewarganegaraan, yang mengambil narasumber seorang pedagang bakso yang telah lama menjadi penjual bakso kurang lebih itu 24 tahun. Dari ia mendorong gerobak sampai kini jualannya itu naik motor. Berikut biodata narasumber. Narasumber bernama Bapak Suko Adi Mulyo, biasanya dipanggil Pak Ndrodok, usia 55 tahun, alamat Desa Peniwen. Desa Peniwen itu di Kecamatan Promengan, Kabupaten Malang. Kemudian pekerjaan pedagang bakso keliling. Kemanusiaan menurut narasumber. Pak Ndrodok ini memulai jualan bakso dengan cara keliling dan mendorong gerobak hingga akhirnya beliau merasa lelah dan ingin berjualan lebih jauh. Dengan tekad dan semangatnya, beliau memberanikan diri untuk menyewakan tanah miliknya dan digunakan untuk membeli sepeda motor beserta gerobak bakso. Setiap tantangan selalu beliau hadapi dengan penuh semangat dan tidak pernah menyerah, termasuk pada masa pandemi yang mempengaruhi tingkat pendapatannya. Motivasi yang diberikan dari narasumber, yakni sebagai anak muda kita tidak perlu malu dan gengsi dalam melakukan usaha, karena setiap langkah pasti ada keberhasilan yang menanti. Jadi sebagai generasi pemuda ini, sebagai generasi penerus, kita tidak boleh gengsi, tidak boleh pantang menyerah, dan selalu memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai masa depan kita. Sudah dikatakan dalam pepatah juga, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, yang artinya bersakit-sakit dahulu dan kita akan senang kemudian. Kemudian pengalaman yang dapat, yang pertama, setiap usaha membutuhkan waktu yang tidak instan dan selalu menemukan lika-liku. Jika kita tidak memiliki mental yang kuat, pasti akan memilih menyerah dengan tantangan. Sedangkan jika kita memiliki mental yang kuat dan berani, maka kesuksesan bisa diraih. Yang kedua, jangan pernah takut untuk memulai hal baru. Sebagai generasi muda, kita tidak boleh merasa gengsi atau malu dengan proses yang sedang dialami dalam kehidupan. Karena setiap kegagalan
yang terjadi pasti ada keberhasilan yang menanti. Kemudian yang ketiga, kami anak muda penerus bangsa harus mampu mengekspresikan diri dalam arti jangan ragu dan takut mencoba hal-hal yang baru yang ada di sekitar, sehingga dengan adanya hal tersebut kita bisa tumbuh, berkembang, serta memperkaya pengalaman berkreasi. Next, yang keempat, dengan melihat sisi positif dari perjuangan orang-orang di sekitar lingkungan, tempat tinggal membuat kami, di sekitar lingkungan tempat tinggal membuat kami menjadi lebih bersemangat dalam menjalani proses pendidikan kami sebagai mahasiswa, karena hal ini juga termasuk partisipasi kami dalam wawasan Nusantara sebagai penerus bangsa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Daniel Pria ya, atas paparan yang begitu menarik dan memotivasi kita semua untuk generasi yang akan mendatang ini ya, generasi muda. Lalu langsung saja ya, saya buka sesi tanya jawab, masih sama seperti yang tadi. Persilahkan. Ya, saya mau bertanya. Pendapat dari Pak Drodo ini apa sih tentang COVID-19? Apakah merugikan atau malah lebih menguntungkan? Ya, gitu. Ya, tentunya lebih merugikan, Mas. Karena kan otomatis banyak orang yang takut ya untuk membeli bakso. Karena COVID ini, orangnya dulu juga pernah cerita itu pernah terkena COVID, positif COVID. Antara bulan 6, bulan 7 kalau nggak salah. Itu orangnya berhenti jualan itu sekitar 1 bulan. Ya otomatis kan pendapatannya juga menurun drastis. Yang biasanya per hari dapat laba 200, 100. Ya, begitu. Bagaimana, Yohanes Enggal? Apakah bisa terjawab pertanyaannya? Iya, bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan untuk teman-teman yang lain. Baik, saya izin bertanya. Menurut kelompok, apa sih yang bisa didapat dalam kegiatan aksi kemanusiaan ini? Terus apa juga alasannya kok harus mengambil penjual bakso, kan bisa tenaga kesehatan atau yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, baik, silakan Daniel untuk menjawab. Pertanyaannya bisa diulangi? Baik, pertanyaannya, menurut kelompok, apa yang bisa didapat dalam kegiatan aksi kemanusiaan ini? Lalu kenapa kok memilih narasumbernya penjual bakso? Kan bisa ada juga tenaga medis atau relawan-relawan COVID yang bisa diambil sebagai narasumber berkaitan dengan tema kita. Ini kan tentang kegiatan aksi kemanusiaan COVID-19. Terima kasih. Ya, kalau mewawancarai nakes kan sudah terlalu banyak ya. Kalau pedagang ini kan jarang yang mewawancarai. Jadi kita bisa tahu apa sih rintangan yang dilalui pedagang itu saat pandemi, sebelum pandemi dan selama pandemi ini, tentang pendapatan, tentang kesannya itu ya. Terima kasih. Bagaimana, Baktiar? Untuk pertanyaan pertamanya belum terjawab ya. Kenapa kok apa hal yang didapat dari aksi kemanusiaan ini? Itu. Hal yang didapat dari aksi kemanusiaan ini? Ya. Hal yang didapat, ya kita ini tidak boleh gengsi, woy. Nggak boleh maluan gitu. Itu aja, woy. Baik, terima kasih untuk jawabannya.
Baik, terima kasih ya. Untuk Gabriel dan Yohanes yang selalu aktif bertanya. Terima kasih banyak. Lalu apa ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau mengonfirmasi atau bagaimana? Jika tidak ada, Mbak, ah, permisi. ya, mengapa? Ya, saya mau bertanya. Tadi kan di PPT kelompok ada keterangan mengenai hal-hal positif yang dilakukan orang-orang. Permisi. Ya, halo, Enggal. Ya, saya mau bertanya. Kan tadi di PPT dari kelompok itu ada kayak penjelasan tentang hal-hal positif yang dilakukan orang-orang. Itu apa memang dari pandangan dari tukang bakso itu sendiri, apakah lebih dari satu atau bagaimana? Baik, silakan Daniel. Ya, kalau menurut kelompok kami itu memang kami fokuskan itu di tukang bakso itu. Jadi kita memfokuskan sisi positif perjuangannya tukang bakso. Dari tahun berapa itu sampai sekarang, kurang lebih pas saya tanya itu 24 tahun dia jualan sampai saat ini. Jadi kan perjuangan orang itu emang luar biasa gitu. Bagaimana Yohanes? Yohanes gimana? Oh, ini. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Baik, saya kira sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya langsung saja memasuki acara selanjutnya. Saya persilahkan kepada narasumber utama, Bapak Engelbertus Kuku Widijatmoko MPD untuk memberikan tambahan kritik dan saran pada hari ini atau pada pemateri. Ya, jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Pram yang telah menyediakan diri, waktu di tengah kesibukannya. Ya, pertama saya akan memperkenalkan diri dulu bahwa Mas Pram Mudya Herlambang ini adalah pengusaha, orang yang bergerak di bidang entrepreneur, beliau di bidang laundry. Ya, salah satu pengusaha di bidang laundry dan dia pengurus Himpunan Pengusaha Laundry seluruh Indonesia untuk wilayah Malang, beliau sebagai ketua. Dan beliau juga aktif menyelenggarakan webinar dalam bidang kewirausahaan. Setiap hari Kamis malam, beliau membuat webinar tentang entrepreneur. Labelnya adalah obrolan malam Jumat. Saya dan beliau teman sekolah sebelumnya, waktu masih SMA. Dalam perjalanan, kuliah sendiri-sendiri, bekerja sendiri-sendiri, pada satu kondisi tertentu dipertemukan kembali. Dan ngobrol-ngobrol, sampailah pada titik, yuk kita berkolaborasi. Dan pada saat ini, beliau sedang support mengadakan webinar. Sehingga pada acara ini, saya menggandeng Mas Pram ini. Maka sebagai bentuk
kolaborasi, saya minta lambangnya beliau, logo perusahaannya, yaitu Prams Management, saya minta dipasangkan di sana. Sehingga nanti saya minta waktu Mas Pram untuk berkenan memberikan pencerahan bagi para mahasiswa ini. Apakah nanti setelah lulus atau sebelum lulus ini sudah terpikiran berwirausaha. Karena konteks perjuangan kemanusiaan ini lintas batas, lintas teritorial, sehingga butuh semangat. Baik, yang berikutnya saya akan memberi komentar terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu pejuang kemanusiaan. Ceritanya adalah bagaimana warga negara berkontribusi dalam suasana COVID. Maka nanti silahkan Anda berpikir mindset-nya, apakah yang dipaparkan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 memenuhi kriteria-kriteria yang saya sampaikan terkait dengan kerangka berpikir pejuang kemanusiaan di tengah COVID. Tadi ada beberapa kelompok yang memaparkan tentang profesi-profesi itu. Ada beberapa yang sudah menunjukkan garis tegas sebelum COVID seperti apa, saat COVID seperti apa yang dia lakukan. Nah, ini yang penting. Sebelum COVID bagaimana, saat COVID seperti apa, dia berbuat apa agar survive. Nah, ini kuncinya. Maksud saya, dengan Anda mewawancarai, Anda bisa menggali semangatnya, spiritnya, perjuangan keras beliau-beliau itu. Nah, pada yang ketiga, ada bagian pengalaman yang disajikan tadi, ada yang tegas berhubungan dengan narasumber. Karena pengalaman itu didapat adalah dari narasumber, bukan hasil pemikiran kita. Buktinya apa? Ada pengalaman-pengalaman yang bersifat umum. Mestinya setiap subjek yang Anda wawancarai, yang teman-teman wawancarai, punya kekhususan, punya ciri khas. Sehingga saya akan bertanya, teman-teman mengambil pengalaman positif itu dari hasil pemikiran teman-teman atau secara khusus? Nah, silahkan teman-teman menjawab sendiri. Tuh, lalu yang berikutnya juga ada struktur berpikir. Ini yang penting ya, struktur berpikir. Ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Sehingga hanya menyampaikan begitu saja. Kalau terstruktur, kita sebagai peserta akan terbantu untuk memahami apa yang ingin disampaikan dan sejauh mana pesan tersebut sampai kepada audiens. Nah, ini perlu diperhitungkan. Saya tidak menilai kelompok A berapa, kelompok B berapa, kelompok C berapa, kelompok D berapa. Tapi silakan Anda menverifikasi apa yang Anda paparkan itu cocok, sejauh mana cocoknya, jika tidak cocok, sejauh apa ketidakcocokannya.
Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi, menurut saya, itu adalah pertanyaan kritis. Artinya, teman-temanmu tidak hanya sekedar mendengar begitu saja, tapi mereka juga berpikir, ini masuk akal enggak? Ini kok ada loncatan berpikir. Nah, ini maksudnya seperti apa? Bagaimana pengelolaan selama COVID? Mana nilai perjuangannya? Karena tidak dimunculkan saat presentasi. Padahal harapannya dengan presentasi, pemateri, dan kelompok bisa menunjukkan ini loh perjuangannya. Bukan sekedar memaparkan. Sehingga kita, para pendengar sulit, belum menemukan sebetulnya mana sisi perjuangan kemanusiaan. Sisi mana kontribusi di tengah COVID. Nah, itu yang perlu diperhatikan bagi kelompok yang lain. Lalu komentar untuk kelompok, ada kelompok-kelompok karena memang ada narasumber, maka semua pertanyaan ditanggung oleh narasumber. Pertanyaan apapun. Nah, ini padahal ini adalah tanggung jawab kelompok, bukan tanggung jawab narasumber semata. Bagaimana partisipasimu? Ya. Lalu partisipasi peserta. Nah, saya komentar untuk semua. Dari sekian banyak yang aktif bertanya, hanya 2 orang. Ya, padahal pesertanya ada lebih dari 40 atau bahkan 51. Yang lain kemana? Nah, itu. Padahal harapan saya kan melalui PPKM ini saya ajak untuk berpikir tingkat tinggi. Bukan hanya mendengar yang baik saja. Tapi juga menjadi pemikir. Ini masuk akal tidak ya? Ini kok belum disajikan ya? Sehingga harapan saya nanti kelompok yang lain, dalam webinar yang lain, harapannya jauh lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Kuku atas kritikan dan sarannya. Lalu langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Pramudia Herlambang untuk memberikan tambahan kritikan dan saran juga. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya nggak bisa open kamera, mungkin ini agak ada gangguan ini. Tapi terima kasih sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Pak Kuku. Dan juga berterima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluyo Malang yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami, Prams Management, untuk mengadakan webinar ini yang luar biasa ini. Kalau boleh berpesan, ya harus diyakini teman-teman semua bahwa pandemi ini pasti ada akhirnya. Jadi kita tidak boleh berputus asa. Seperti pepatah Madura mengatakan, putus cinta itu biasa, putus asa adalah dosa. Terima kasih. Betul juga. Baik, terima kasih Bapak Pramudia Herlambang. Lalu kita memasuki kegiatan penyampaian kesimpulan dari seluruh acara ini. Jadi dari seluruh materi yang kita ikuti pada hari ini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai anak muda harus selalu berusaha untuk mencapai cita-cita kita dan tidak perlu malu maupun gengsi dalam melakukan usaha apapun itu. Yang terpenting, nikmatilah proses dalam menjalani hidup ini, karena pada setiap langkah pasti ada keberhasilan yang menanti.
Lalu dari kritikan dan saran dari Pak Kuku dan Pak Pramudia Herlambang juga dapat menjadikan motivasi juga bagi kita ya, bagi pemateri, dengan harapan untuk webinar selanjutnya bisa lebih baik, lalu bagi peserta dengan harapan juga lebih aktif. Demikianlah serangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah kata selama saya memandu acara hari ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara webinar sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pram, Pak Kukuh, seluruh panitia, keempat narasumber, dan seluruh peserta yang telah bersedia memberikan waktunya untuk mengikuti acara webinar kemanusiaan Series A pada sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kami mengingatkan kembali kepada seluruh partisipan untuk mengisi absensi logout yang telah disediakan pada room chat. Nanti foto bersama ya. Baik, Pak. Kameranya akan dinyalakan semua. Yang bagian foto nanti siapa? Screenshot. Saya, Pak. Oh ya wes, oke. Thank you. Baiklah, jika semuanya sudah melakukan absensi logout, sekarang kami menghimbau seluruh partisipan untuk segera mengaktifkan kamera karena kita akan mengambil foto untuk kegiatan hari ini. Kami mohon kepada Floriberta untuk memandu kami dalam pengambilan gambarnya. Baik, siap. Teman-teman, silakan untuk menyalakan kameranya. Ini masih banyak yang mematikan kamera. Silakan menghadap ke kamera. Foto akan saya mulai. Untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah. Baik, terima kasih kepada Floriberta. Sebelum kita meninggalkan ruang Zoom, marilah kita tutup acara hari ini dengan doa. Doa akan sebentar saya... ya. Pengumuman sebentar. Iya, Pak. Untuk minggu depan, kelompok B ya. Flyer, MC, moderator, dan perlengkapan yang lain disiapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kukuh. Jadi untuk minggu depan dipersiapkan untuk kelompok B ya. Baiklah, marilah kita tutup acara ini dengan berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Kristen dan bagi teman-teman yang beragama lain, kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Marilah kita berdoa. Selamat sore Bapa, puji dan syukur kami naikkan ke tahta hadirat-Mu yang kudus, atas penyertaan-Mu selama kami mengikuti acara webinar hari ini, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari pada webinar hari ini dapat menambah pengalaman dan memberi manfaat bagi kehidupan masa depan kami. Kami serahkan dan permohonan kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak Pram dan juga teman-teman yang telah bersedia memberikan waktunya untuk mengikuti acara webinar kemanusiaan Series A pada sore hari ini. Dan acara kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Sudah boleh untuk meninggalkan ruang Zoom.
Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.